data mengenai COVID-19 di Jawa Barat ini. Perlu kami sampaikan bahwa data per hari ini pukul 13 untuk yang positif itu ada di angka 969, ini ada kenaikan 0,94%. Kemudian yang meninggal 79 orang, ini ada kenaikan 0,64%. Kemudian untuk yang sembuh, alhamdulillah ini ada peningkatan 3,52%, jadi yang sembuh sudah 103 orang. Ya. Kemudian pasien dalam pengawasan ini per hari ini dari total 4.704 itu sudah selesai 2.825 sehingga yang masih dalam pengawasan ada sebanyak 1.879. Sedangkan orang dalam pemantauan itu totalnya menjadi 40.446 atau ada kenaikan 1,46%. Yang telah selesai itu 31.793 sehingga yang masih dalam pengawasan ada sebanyak 8.653 atau turun dari hari kemarin itu turun sebesar 1,17%. Bapak Ibu sekalian, ini terkait ada beberapa informasi barangkali ya yang ada yang yang menanyakan kepada saya. Jadi perlu saya informasikan ini pertama mengenai jumlah PCR ya, PCR yang ada. Jadi dari bantuan yang kita terima dari pusat, kemudian juga yang kita beli dari Korea itu dari pusat, kemarin hari Sabtu kita ngambil ada sekitar 20.000 regen ya. Kemudian kita sudah beli, totalnya kita ada sekitar 55.000 PCR. Ya. Dan yang baru digunakan itu sekitar 5.500 dan alhamdulillah dari 5.500 yang digunakan positifnya hanya di angka 680-an. Kemudian yang masih belum keluar hasilnya ada sekitar 580 ya. Jadi mudah-mudahan ini yang belum keluar hasilnya juga tidak banyak yang positifnya atau banyak yang negatifnya. Dan mengenai PCR atau ini masih terus dilakukan ya tes ini di PSBB ya, khususnya di daerah PSBB dan jumlahnya ini masih kita bicarakan di tim teknisnya dan mekanismenya seperti mekanisme yang sudah itu. Jadi ada yang melalui drive-thru, ada yang memang juga si petugas menghampiri orang yang akan di swab. Ya, itu jadi ada beberapa mekanisme tergantung ini biasanya kebijakan di kabupaten kota masing-masing ya, disesuaikan dengan karakter kabupaten kota masing-masingnya ya. Kemudian ini mengenai PSBB. Memang ada beberapa industri yang di luar ketentuan masih jalan. Nah, untuk dimaklumi bahwa Kementerian Perindustrian itu mengeluarkan izin untuk industri-industri tertentu yang di luar dari yang dikecualikan dalam PSBB ya. Barangkali ini kebijakan dari pemerintah pusat ya. Misalnya industri dia tidak bergerak di makanan atau di obat tapi bergerak di luar dari yang dikecualikan tapi dia mempunyai orientasi ekspor misalnya. Nah, ini biasanya masih terus berjalan gitu ya. Dan saya kira yang jelas atau yang penting bahwa industri yang masih berjalan ya, artinya masih mempekerjakan para pekerjanya diharapkan untuk tetap melaksanakan protokol kesehatan, protokol di tempat bekerja. Artinya selalu pakai masker, ada protokol cuci tangan sebelum masuk
ruang kerja, kemudian juga jaga jarak, ya. Nah ini harus ditetapkan. Dan satu lagi, Pak Gubernur juga meminta bahwa untuk industri-industri yang memang banyak pekerjanya diminta juga untuk melaksanakan rapid test. Sehingga para pekerja yang bekerja itu dijamin dia bebas dari COVID dan tidak akan menularkan kepada para pegawai lainnya. Nah, kemudian ada juga yang yang menyampaikan usulan 24 jam untuk PSBB, 24 jam checkpoint gitu. Memang yang diharapkan oleh Pemprov checkpoint itu bekerja 24 jam, tidak hanya di siang hari, ya. Dari hasil evaluasi contohnya di mana di PSBB di Bodebek gitu, ya. Itu pada saat checkpointnya ada, itu memang sepi jalan, tapi justru malam hari gitu, ya. Manakala checkpointnya kosong, malam hari malah jadi banyak lalu lintas. Nah ini barangkali yang tidak kita kehendaki. Jadi kalau memang 24 jam itu bisa dilaksanakan, dan tentunya juga ini perlu terkoordinasi ya oleh berbagai pihak yang memang berada di checkpoint, ya, pihak kepolisian, pihak TNI, pihak Disguhub, bisa pihak Pol PP, pihak dinas kesehatan, ini harus terkoordinasi. Dan kita juga mengingat barangkali sumber daya manusia, ya, SDM yang terbatas, ya. Dengan keterbatasan ini juga ada beberapa pintu masuk misalnya ke Kota Bandung yang jumlahnya 42, kalau tidak salah ini kan tidak tertutup semua gitu, ya. Jadi pada intinya kalau memang mampu untuk melaksanakan 24 jam, memang ini yang diharapkan gitu. 24 jam checkpoint itu bekerja. Selanjutnya mengenai bansos, ini yang paling banyak, ya, bansos yang dipertanyakan. Jadi untuk untuk kesekian kalinya sebetulnya saya menyampaikan bahwa bansos saat ini masih berjalan gitu kan. Ya, sudah berjalan. Memang belum banyak. Data terakhir yang saya terima per hari ini sudah tersalurkan dan berhasil diserahkan itu di sekitar 23.700 kakak, ya, yang menerima. Dan biasanya ada yang retur. Kalau 2 hari yang lalu angka retur itu di sekitar di 7%, ya. Ya, ada yang memang menolak atau banyak hal, ada nicknya tidak sesuai dan sebagainya. Jadi kalau dalam peraturan gubernur bahwa pendataan itu dimulai dari data DTKS, ya. Kita nggak usah lagi bicara lah data DTKS, ya. Anggap saja sudah selesai. Nah, sekarang yang sedang dibagikan, ya, bantuan gubernur itu ini sebetulnya data hasil penyisiran DTKS yang memang belum mendapatkan bantuan, ya, baik PKH maupun bantuan sembako maupun bantuan dari lain-lainnya gitu kan. Ini disisir sekarang dibagikan. Ya, jumlahnya kemarin yang sudah di SK gubernur kan itu 445 gitu, ya. Mudah-mudahan ini sudah valid juga gitu, yang 445. Jadi masalah data ini memang sangat dinamis. Dan kita berharap sebetulnya data ini datang dari RW gitu, ya, sesuai dengan alur yang kita rencanakan dari awal, ya, bahwa data ini kita harapkan dari RW berjenjang, kemudian sampai ke tingkat provinsi. Data ini diajukan oleh bupati wali kota, ya, by name by address, plus dilampiri juga dengan surat pernyataan tanggung jawab mutlak. Artinya nanti Pak Gubernur mengeluarkan surat keputusan misalnya untuk Kabupaten A sebanyak sekian puluh ribu kakak by name by address, itu tanggung jawab mutlak kepala daerah, tanggung jawab mutlak bupati wali kota. Ya, nah itu cara pendataannya. Kemudian ini data non DTKS.
ya. Kan seperti sudah diketahui ada sekian pintu, ya, ada 9 pintu. Ini siapa yang memilahnya? Bahwa keluarga A itu mendapatkan katakanlah PKH, keluarga B dapat sembako, keluarga C dapat dari presiden, nah ini yang memilah-milah ini siapa? Dari data yang kita minta dari kabupaten kota, itu kabupaten kota yang memilah itu, ya. Jadi dari sekian, katakanlah sekian ribu yang harus dibantu di kabupaten A, nah itu kabupaten kota yang harus memilah. Oke, dari sini sekian, dari sini sekian, oh berarti dari Pak Gubernur provinsi kami minta sekian, ya. Jadi itu cara cara untuk membedakannya gitu ya. Kemudian sampai saat ini kami belum menerima laporan ya. Ini yang sudah turun bantuan ke masyarakat itu bantuan dari mana saja. Sebab kalau dari bantuan pusat itu kebanyakan kan yang di luar Bodebek ya. Itu bantuannya berupa tunai ya. Jadi bisa langsung transfer ke bank gitu. Kami belum dapat laporan. Yang jelas ya tadi saya sampaikan kalau bantuan gubernur baru di angka 23.700-an yang sudah tersalurkan dan berhasil diserahkan kepada yang berhak untuk menerimanya gitu kan. Kemudian ada juga informasi yang sampai ke kami bahwa Dinas Sosial mengeluarkan SK 8 juta penerima, setahu saya tidak ada gitu ya. Yang berhak mengeluarkan SK penerima sesuai aturan yang ada adalah Pak Gubernur ya. Jadi SK penerima itu ada di surat keputusan gubernur gitu ya. Selanjutnya banyak video ya viral kepala desa menolak. Saya tidak akan menanggapi hal itu. Hanya saya menengarai bahwa itu karena kurangnya informasi yang didapat oleh kepala desa, kemudian juga karena bantuan yang turun itu tidak berbarengan. Ini barangkali yang menimbulkan banyak masalah di bawah. Untuk itu kami terus berusaha ya mensosialisasikan bantuan-bantuan ini ya ke berbagai media, termasuk juga dari awal saya sudah minta bantuan ke media gitu. Jadi media harus saya pikir harus memang betul-betul mengerti mekanismenya seperti apa. Mekanisme bantuan gubernur seperti apa, bantuan presiden seperti apa, sembako dari APBN seperti apa, dari Kemensos seperti apa, dari bantuan dari Kemendes seperti apa. Nah, ini yang harus difahami gitu. Ya, jadi tidak hanya cukup paham bantuan dari Pemprov gitu. Kita pendataannya dari bawah ya. Pendataan minta dari bawah, kemudian penyalurannya kita bekerja sama dengan PT Pos, pengadaan logistiknya kita bekerja sama dengan Bulog, tidak cukup itu. Tapi semua bantuan seharusnya bisa diketahui mekanismenya seperti apa sehingga kita bisa menganalisa oh ini masalahnya di sini gitu ya. Kemudian kita juga menerima aduan ya di Pikobar. Jadi ada per hari ini atau per kemarin saya terima data sekitar ada 42.000 aduan yang masuk. Nah dari aduan-aduan itu kan aduan itu tidak hanya masalah bansos ya masalah kesehatan dan sebagainya juga ada di sana. Nah dari 42.000 itu ada 58,8% itu mengenai bansos ya. Dan dari 58 aduan mengenai bansos itu yang paling banyak tentunya ya aduan mengenai bansos provinsi, ada 70% lah aduan mengenai bansos provinsi, sisanya mengenai bansos pusat, bansos bupati wali kota dan juga aduan-aduan bansos yang lainnya ya. Dan kemudian untuk diketahui juga bahwa data ini ya dinamis gitu ya. Data ini masih dinamis
Jadi mungkin nanti akan ada beberapa keputusan gubernur yang keluar, tergantung dari permohonan di kabupaten kota. Tapi kita berharap, ya tadi saya mengikuti rapat ya lewat Vikon antara Pak Sekretaris Daerah Provinsi dengan Sekretaris Daerah Kabupaten Kota. Kita berharap hari ini bisa masuk semua. Tadi masih ada 14 ya kabupaten kota yang belum lengkap, tapi mudah-mudahan siang ini sudah bisa lengkap untuk segera siang ini bisa dimasukkan gitu data yang ada ya. Jadi saya pernah menyampaikan hari minggu lalu bahwa data itu kan kita kembalikan ke kabupaten kota. Ini nih hasil cleansing dari kita. Nah sekarang ini bisa dicek lagi di kabupaten kota. Nah kita harapkan hari ini bisa masuk dan nanti angka yang disampaikan oleh kabupaten kota itu barangkali yang akan nantinya dituangkan ke dalam keputusan gubernur ya. Angka sementara yang saya terima itu ada di sekitar 1,4 juta kepala keluarga ya, dijumlahkan dari seluruh kabupaten kota, tapi ini masih angka sementara 1,4 juta. Nanti kita lihat di SK Gubnya berapa itu yang angka yang fixnya ya, yang akan di bansos yang akan disalurkan dari kabupaten kota. Dan mengenai anggaran ya, mengenai anggaran walaupun ini dinamis, tapi anggaran untuk kita ketahui bahwa untuk bansos ini kita sudah menganggarkan sekitar 4 triliun gitu ya untuk bansos, khusus bansos gitu. Ya. Dan angka ini tidak berubah. Anggarannya juga setelah dihitung-hitung insya Allah anggarannya ada ya, cash flow-nya juga sudah kita sudah kita perhitungkan sampai dengan 4 bulan nanti sampai dengan 4 Juli ya, tidak akan insya Allah tidak akan sampai kosong lah kas daerahnya gitu ya. Kemudian Pak Gubernur pernah mengenai ini pernah menyampaikan mengenai satu pintu ya, hal ini saya yakin sudah disampaikan oleh Pak Gubernur ya. Pak Gubernur pernah satu hari Senin yang lalu atau hari Jumat ya, hari Jumat yang lalu pernah dipanggil oleh Presiden. Nah saya yakin beliau menyampaikan hal ini, namun sampai saat ini mengenai bantuan satu pintu ya, bantuan pusat kemudian provinsi satu pintu di provinsi itu yang diinginkan oleh kami, oleh Pak RK, belum ada respons ya dari pemerintah pusatnya. Dan kemudian juga mengenai transparansi. Jadi pada intinya kita ingin transparan ya tentang bansos ini. Kita sih inginnya data-data penerima bansos itu dibuka. Hanya harus diingat apakah yang penerima bansosnya menerima kalau data itu dibuka. Karena data ini kan bukan data, mohon maaf, bukan data daftar orang terkaya. Ini kan data penerima bantuan. Artinya mereka itu adalah mereka yang miskin baru. Sama dengan data COVID. Data orang yang sakit. Apakah itu wajar untuk dibuka? Menurut undang-undang itu tidak boleh. Itu hanya untuk inisial. Nah, sama juga dengan data penerima bansos ini gitu. Ya. Kalau kami sih inginnya terbuka. Ya. Terbuka lebih enak gitu. Ya, barangkali ada nama tetangga, kenapa sih ini masuk padahal si ini orang kaya, itu kan enak bagi kami. Ya, bisa lebih ini. Yang jelas Pemprov Jawa Barat tidak berniat ada hal-hal yang ditutupi atau apa. Kita ingin transparan, ya. Kita ingin semuanya berjalan dengan lancar ya. Nanti kalau nih data kalau mudah-mudahan kalau SK Gub sudah ada, yang sekian juta itu sudah ada datanya, mudah-mudahan ini bisa dibuka. Ya. Jadi informasi yang saya terima katanya DTKS pun itu masih ada, belum ada izin, Kemensos tidak mengeluarkan data itu, bukan termasuk data yang tidak bisa dipublikasikan. Ya menurut Kemensos seperti itu. Nah ini yang sedang kami dalami. Atau paling tidak lah nanti kami berusaha, sebetulnya kami punya ada dashboard gitu ya, dashboard misalnya jumlah jumlah bantuan yang sudah siap berapa
yaitu per hari, per jam biasanya ininya, update-nya. Kemudian hari ini yang disalurkan sekian, yang berhasil diserah terimakan sekian, kemudian yang diretur berapa, itu ada dashboardnya. Tapi sementara ini dashboard ini masih terbatas. Nah mudah-mudahan nanti kalau disepakati oleh kita di tim, paling tidak dashboard ini yang bisa dibuka gitu ya. Jadi publik bisa tahu, oh bantuan gubernur hari ini sudah tersalurkan sekian ratus ribu, yang diterima sekian, yang diretur sekian. Nanti kan ketahuan. Dan perlu juga diketahui nih, ada beberapa yang retur ya. Dan di antara yang retur itu kan ada bahan-bahan yang tidak tahan lama, misalnya telur. Nah ini atas kesepakatan kita, ini kita serahkan ke panti-panti sosial ya, panti-panti sosial, panti jompo yang khususnya yang swasta gitu. Sementara itu yang kami lakukan ya. Kemudian saya kira itulah dari informasi yang dapat saya sampaikan. Dan ini untuk rekan-rekan wartawan juga, di samping saya ini ada Pak Dr. Dani Ramdan. Beliau adalah Ketua Divisi Kemitraan dan penggalangan bantuan masyarakat. Nah saya kira rekan-rekan wartawan juga perlu mengetahui bahwa di gugus tugas itu ada divisi kemitraan dan penggalangan bantuan. Jadi Pak Dani Ramdan mungkin akan menjelaskan mengenai tugas pokok dan mungkin juga bisa cerita kalau ada data-data sampai saat ini bantuan masyarakat seperti apa, disalurkannya kemana gitu kan. Yang jelas sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Pak Gubernur, bahwa kita dalam percepatan penanggulangan COVID-19 ini dilandasi dengan kita transparan, kemudian saintifik, kolaborasi, dan kita inovasi gitu. Mangga kami persilahkan Pak Dani. Sementara sekian dari saya. Terima kasih Pak Dr. Andes Haji Daud Ahmad MAP selaku Sekretaris Gugus Tugas Percepatan Penanggulangan COVID-19 Jawa Barat sekaligus juru bicara gugus tugas. Sebagaimana tadi disampaikan, saya Dani Ramdan menjadi Kepala Divisi Kemitraan dan Penggalangan Bantuan Masyarakat. Jadi akan menyampaikan mengenai kegiatan di divisi ini. Kemudian juga ada arahan dari Humas, karena saya juga sehari-hari adalah sebagai Kepala Biro Pemerintahan dan Kerjasama, menyampaikan sedikit informasi mengenai pilkada. Dana dan penundaan kegiatan pilkada serentak. Pertama mengenai divisi kemitraan dan penggalangan bantuan masyarakat, rasanya kita memang perlu berbicara sisi lain dari pandemi COVID ini. Jika selama ini kita terfokus dan terkuras energi kita pada aspek-aspek penanggulangan dampak kesehatan, darurat kesehatan, demikian banyaknya pasien positif, demikian banyaknya orang yang terinfeksi dan dalam pengawasan, sehingga kita hiruk pikuk semua bagaimana tenaga kesehatan juga berjibaku di garis terdepan. Kemudian saat ini masuk ke darurat ekonomi, juga pemberitaan dan energi kita terkuras pada aspek-aspek bagaimana masyarakat yang paling membutuhkan, paling rentan dampak ekonominya ini juga mempermasalahkan persoalan-persoalan bantuan pemerintah atau bantuan sosial. Nah sisi lain itu adalah bahwa di balik itu juga pandemi COVID ini juga muncul, membuka ruang, membuka peluang bagi masyarakat, dunia usaha, organisasi untuk berkontribusi secara positif, turut membantu bersama. Karena apa? Karena penanggulangan COVID ini adalah menjadi pekerjaan kita semua, bukan hanya pemerintah, tapi hampir seluruh aspek masyarakat. Melalui divisi kemitraan dan penggalangan bantuan masyarakat ini, kami membuka ruang bagi masyarakat, termasuk di dalamnya itu adalah dunia usaha, perguruan tinggi, BUMN, organisasi-organisasi masyarakat, juga yayasan-yayasan dan sebagainya. Bahkan juga pemerintah-pemerintah sahabat kita dari luar negeri
sister province kita dan juga NGO, non-government organization dari luar negeri. Jadi dengan demikian divisi ini mempunyai dua ruang kerja, dua tugas. Tugas yang pertama memfasilitasi masyarakat untuk bisa berkontribusi secara positif. Yang kedua adalah tentu karena kemampuan pemerintah pun ada batasnya, terbatas di situ, maka hal-hal yang memang bisa ditunjang dari bantuan dunia usaha dan juga organisasi-organisasi tersebut ini bisa dipenuhi dari sana. Sampai saat ini sejak kami bekerja di gugus tugas, sudah ada 68 perusahaan yang dihubungi secara proaktif dari sisi kami, dan sudah 60 yang sudah merespon dan bahkan memberikan bantuannya. Hampir semua BUMN yang ada di Jawa Barat sudah berkontribusi, kebanyakan dalam bentuk APD, masker, sanitizer, dan seterusnya. Ada juga dalam bentuk bahan-bahan makanan, natura. BUMD tentu saja sudah paling dulu. Kemudian juga perusahaan-perusahaan besar, perusahaan asing yang ada di Indonesia, contoh saja Hyundai, Star Energy, Bintang 7, Adetex, Victoria, Taspen. Baru saja tadi pagi kami menerima bantuan juga dari PT Agro Manunggal, dari China Railway yang mengerjakan kereta cepat, dari Danone, dan seterusnya, IKEA juga. Itu beberapa perusahaan asing yang sudah memberikan bantuan dalam jumlah yang cukup bermakna. Kemudian dari negara sahabat, khususnya sister province Jawa Barat, kita sudah mendapatkan atensi dari Sichuan, Guangxi, itu yang di Cina, Chongqing, itu sister province kita di China. Lalu dari Australia, dari pemerintah negara Victoria, kemudian Algeria, dari Belgia, Inggris, dan juga Swedia. Adapun untuk NGO, kita sudah mendapat bantuan dari British Chamber of Commerce atau Kadinnya Inggris, Behavior Insight Team, Save the Children, dan baru saja kemarin Pak Gubernur bervidcon dengan Country Manager UNDP, dan sangat tertarik dengan apa yang sudah dilakukan Jawa Barat dan juga berkomitmen untuk mendukung Jawa Barat dalam penanggulangan COVID-19. Dan terakhir adalah dari organisasi masyarakat, ormas baik keagamaan maupun ormas umum, itu sudah 28 organisasi yang sudah memberikan dukungannya bagi penanggulangan COVID di Jawa Barat. Lalu kemana penyalurannya? Nah, ini penyalurannya untuk alat-alat kesehatan, APD, masker, sanitizer, juga sebenarnya ada juga yang membantu ventilator. Kita sudah mendapat 6 unit ventilator selama ini dari perusahaan-perusahaan itu. Kemudian juga rapid test yang paling besar tentu sudah banyak diberitakan, itu dari Yayasan Buddha Suci, hampir 100.000 unit. Dan itu semua kita salurkan ke fasilitas-fasilitas pelayanan kesehatan, mulai dari 120 rumah sakit rujukan yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Kita dukung APD-nya selain dari pengadaan APBD provinsi sendiri, kemudian bantuan dari pusat, baik melalui Kemenkes maupun BNPB, kita lengkapi dari bantuan-bantuan masyarakat ini dan swasta. Kemudian rumah sakit daerah yang bukan rumah sakit swasta yang bukan rujukan tapi merawat pasien COVID, ini juga kita dukung, sampai ke puskesmas, dinkes kabupaten kota kita dukung. Adapun untuk bantuan-bantuan yang berbentuk natura, apa itu bahan pokok, itu kita salurkan melalui PKK, karena PKK sekarang ditugasi Pak Gubernur untuk membuka dapur umum di setiap desa, kelurahan, dan minimal di tingkat kecamatan. Nah, ini kita drop ke sana untuk menggerakkan dapur umum, ada beras, ada minyak, dan bahan-bahan pokok lainnya, terigu, dan seterusnya. Juga ke kader-kader Posyandu, karena Posyandu juga harus terus berjalan meskipun kondisi COVID. Itu beberapa poin dari kemitraan, jadi kami sangat bersyukur bahwa dalam kondisi seperti ini, perusahaan memang banyak yang turun omsetnya, masyarakat juga banyak repot, tapi di sisi lain ternyata ini
animo mereka untuk memberikan dukungan, bantuan kami dalam seminggu itu rata-rata 5 sampai 10 organisasi yang memberikan bantuannya. Ini menunjukkan bahwa kita masih tetap optimis soliditas sosial di antara masyarakat Jawa Barat ini masih tetap tinggi. Yang kedua, mohon izin menyampaikan perkembangan mengenai kebijakan pelaksanaan pilkada serentak, bahwa sesuai dengan keputusan KPU nomor 179 tahun 2020 tanggal 21 Maret dan surat edarannya nomor 8 tahun 2020 juga pada tanggal yang sama. Terus aja terus. Oh, lanjut, Bang. Itu telah ditetapkan adanya penundaan tahapan pemilihan gubernur dan wakil gubernur serta bupati dan wakil bupati ataupun wali kota dan wakil kota untuk tahun 2020 itu selama 3 bulan. Ya, jadi yang rencana pemilihannya sendiri akan dilaksanakan bulan September, itu akan rencananya bulan Desember tahun 2020. Tentu hal ini pun dengan memperhatikan perkembangan lebih lanjut. Oleh karena itu kegiatan-kegiatan yang seharusnya mulai dilaksanakan bulan Maret sampai April ini, itu 4 tahap, 4 kegiatan. Pertama, pelaksanaan tahapan pelantikan dan masa kerja PPS, verifikasi syarat dukungan calon persorangan, pembentukan PDP dan coklit atau pencocokan dan penelitian, serta pemutakhiran penyusunan daftar pemilih ini ditunda. Meskipun demikian, memang ada 5 kabupaten di Jawa Barat, untuk Jawa Barat, ada yang sudah keburu melakukan pelantikan PPS sebelum, karena suratnya itu diterima tengah malam, tanggal 22 Maret, ini yaitu di 5 kabupaten, sedangkan 4 kabupatennya belum melaksanakan pelantikan, jadi ditunda. Kemudian juga untuk verifikasi terhadap calon persorangan, kalau untuk verifikasi administratif masih bisa tetap dilakukan, tapi untuk verifikasi lapangannya ataupun fisik, ini yang ditunda seluruhnya, verifikasi faktualnya. Lalu juga pembentukan petugas pemutaran data pemilih PPDP dan pemutaran penyusunan daftar pemilih memang hampir semua ditunda. Demikian. Adapun untuk pendanaan, sudah ada surat Menteri Dalam Negeri tanggal 21 April bahwa bagi kabupaten kota yang sudah menyalurkan ataupun mencairkan dana hibah terhadap KPU dan sudah digunakan untuk pembayaran sebelum surat penundaan ini ataupun untuk uang muka, itu tetap dilaksanakan dan dipertanggungjawabkan. Namun kalau masih ada sisa, maka tetap tidak bisa dibelanjakan, nanti tetap disimpan di rekening KPU-nya, rekening penyelenggara. Adapun untuk tahap berikutnya itu ditunda pencairannya sampai ada pencabutan penundaan ini, gitu. Demikian juga yang kalau ada kekurangan dari pencairan itu juga semuanya ditunda sampai penundaan ini. Jadi praktis semua kegiatan kecuali tadi verifikasi administrasi dan seterusnya ini ditunda, dan pemilihan pun targetnya dimundurkan 3 bulan sampai ke posisi Desember. Saya kira itu informasi bisa kami sampaikan. Terima kasih. Baik, terima kasih. Itu tadi beberapa hal yang disampaikan oleh Pak Dr. Dhani Ramdan sebagai Ketua Divisi Kemitraan dan Penggalangan Bantuan dari Masyarakat, sekaligus juga sebagai Kepala Biro Pemerintahan dan Kerjasama tadi menjawab pilkada. Itu saja barangkali informasi untuk sore ini. Terima kasih atas perhatiannya. Jangan lupa selalu menjaga jarak, selalu pakai masker, sering-sering cuci tangan pakai sabun di air mengalir, dan tinggallah sebanyak mungkin di rumah supaya upaya percepatan penanggulangan COVID-19 ini bisa segera berakhir. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rondan. Ya. Nah, keadaan itu poho deui. Oh, ini Pak Dudi. Ini Pak Paseknya yang misalkan, di banget tuh bisa.